apa sebenarnya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sebelum ibu lanjutkan, ibu mau mengucapkan terima kasih dan juga mengapresiasi untuk teman-teman yang sudah lolos sampai ke tahap ini, yang sudah mengikuti tes wawancara terkait konseling kelompok yang ibu selenggarakan. Nah, di sini sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama ibu ini Bu Natasha, ibu dari bimbing BK kelas 11. Oke, baik, di sini mungkin bisa dilanjutkan kenalan terlebih dahulu satu persatu. Saya Meldia Siska, bisa dipanggil Meldi. Saya kelas 11 IPA. Oke, sampingnya. Saya Laurencia Amantismasari, bisa dipanggil Awanda. Saya dari kelas 11 PS. Saya Nuratul SOI, biasa dipanggil Nana, saya dari kelas 11 IPA. Saya Anadia, bisa dipanggil Dea, dari kelas 11 IPA. Oke, wah ibu lupa panggilannya. Kalau Mbak ini panggilannya siapa? Saya Meldi. Mbak Meldi. Kalau saya Amanda. Nana ibu. Hari ini ini dari kelas 11 semua berarti ya? Ya. Oke, di sini ibu harap kita santai aja ya, relax gitu kan. Karena kita sama-sama perempuannya, jadi terbuka aja ya sama ibu. Biar nggak canggung. Coba teman-teman tangannya seperti ini dulu. Kita coba ikutin gerakan ibu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, pegang kepalanya. Oke, buka tutup, pegang pundak temannya. Oke, lagi buka tutup, tangan dilipat. Oke, kita sambil bercanda ya. Baik, di sini mungkin teman-teman baru pertama kali juga ya dengar apa itu konseling kelompok ya. Sebelumnya di sini ibu pengen tahu teman-teman sudah pernah mengikuti konseling belum? Belum tahu konseling itu apa. Oke, jadi di sini ibu sedikit menjelaskan ya ke teman-teman yang tahu atau belum tahu. Konseling itu sendiri itu berupa bantuan yang diberikan oleh guru BK di sekolah kalian, dimana kalau misalnya kalian ada masalah terkait pembelajaran kalian atau terkait sama teman kalian bertengkar atau gimana, nah guru BK itu fungsinya di situ. Jadi kalian bisa curhat gitu kan. Terus kalau teman-teman mungkin ngerasa kayak aku nggak bisa mengatasi apa permasalahan sendiri bu, gitu mungkin kalau di sekolah itu ada yang namanya guru BK tadi. Nah, konseling itu bukan hanya konseling kelompok yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman belum tahu itu ada namanya konseling individu. Namanya konseling individu kan berarti dilaksanakannya per orang. Jadi ibu misal sama Mbak Meldi, Mbak Meldi punya masalah misal Kak dibolos sama Mbak Manda gitu kan. Nah Mbak Meldi cerita ke ibu gitu kan. Nanti ya ibu mengatasi terkait apa masalahnya Mbak Meldi, seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Nah, di sini kita juga melaksanakan konseling kelompok. Nah, bedanya kalau konseling kelompok yang seperti ini ada 4 orang, bukan dengan fokusnya itu yang diselenggarakan di Pampet itu ya cuma di kelas 11 ini aja. Tapi kalau misalnya diacak itu ya bisa, cuman itu pengennya untuk acara konseling kelompok tahun ini itu hanya untuk di kelas 11 gitu. Nah, di sini bukan hanya sekedar nanti kita tuh saling cerita terus habis itu nggak tahu kita mau kemana. Nah, tentunya ada namanya tujuan atau mungkin harapan yang masing-masing individu itu punya. Nah, nanti yang menanggung jawab harapan itu atau yang kayak mengkoordinasi atau yang ibaratnya kayak memfasilitasi gitu ya. Misal Mbak Berbi, Mbak Manda, Mbak Nana, Mbak Dia ada masalah apa, nah yang memfasilitasi misal untuk memberikan arahan atau wawasan baru itu bukan hanya ibu, tapi nanti saling dengan teman kanan kirinya seperti itu. Oke, intinya ya konseling itu ya itu tadi saling menyelesaikan masalah satu sama lain, tapi di sini konseling kelompok bentuknya ada bantuan dari teman-temannya saling memberi masukan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau ibu boleh tahu ya, mungkin satu persatu
bisa menyampaikan harapan atau goalsnya. Nanti sudah ibu kasih gambaran kan terkait konseling kelompok. Kan pastinya teman-teman datang ke sini kan nggak serta-merta hadir, nggak ada masalah kan ya. Sesuai tema yang udah ibu bicarakan di pamflet itu kan, teman-teman kan kalau ibu lihat dari apa namanya hasil tesnya, hasil wawancaranya juga masuk semua kan. Mungkin ada goalsnya, dimulai dari Mbak Nana dulu mungkin. Ya ingin bisa menyelesaikan masalah biar apa tidak pikiran dengan masalah. Oke, terus selanjutnya Mbak Dea. ingin menyelesaikan masalah juga Bu. Mungkin nanti dari teman-teman kan kita dapat kayak dukungan sosial gitu kan. Oke, kalau Mbak Manda. Sama sih Bu, dari menyelesaikan masalah Mbak Edi. kurang lebih sama Bu. Berarti intinya kesimpulannya ingin menyelesaikan masalah satu sama lain ya. Iya. Dan di sini biar apa namanya biar kita juga memastikan proses konseling kita ini itu aman dan juga dari teman-teman itu bisa berkomitmen ya, tanggung jawab sampai akhir nanti. Nah ibu di sini mau tanya, tapi dijawab jujur ya, kita udah apa adanya di sini. Mungkin bisa dari Mbak Manda terlebih dahulu. Mbak Manda kira-kira udah mulai tahu kan ya konseling kelompok itu ya kayak gini bentuknya. Nah kira-kira Mbak Manda mungkin ada pemikiran sendiri, mungkin ingin lanjut atau tidak untuk proses konseling ke depannya ini. Kalau saya masih pengen lanjut sih Bu, sampai menemukan titik terang masalah saya itu langsung. Oke, jadi masih ingin lanjut ya Mbak Manda. Kalau Mbak Berbi Sama Bu, masih kan. masih ingin lanjut. Mbak Dea, Iya masih lanjut. Mbak Nana. Oke, berarti ini beneran nggak ada ya disahkan atau apa gitu. Oke, tapi kalau ada nggak apa-apa ya diutarakan aja, biar nanti waktu di tengah-tengah kan tiba-tiba ada salah satu anggota aku saya kayaknya merasa kayak cekcok ini Bu sama misal Mbak Manda sama Mbak Nana diem-diem gitu kan, tanpa semua tahu Mbak Dia sama Mbak Melvi, takutnya nanti menghambat proses apa namanya konseling kelompok. Oke, di sini sebelum itu ada mungkin Mbak Manda, Mbak Melvi, Mbak Nana, Mbak Dea mungkin merasa kayak kurang nyaman sama Natasha di sini, mungkin kok aku konseling Natasha ya gitu. Gak ada oke beneran ya kalau misalnya Natasha di sini juga ngelakuin sikap yang membuat kalian kurang nyaman, mungkin bisa diutarakan aja ya padanya. Terus dari masing-masing individu mungkin ini apa namanya ada kayak gelisah satu sama lain, kayak aku kok sama Mbak Bila ya, aku kok sama Mbak Melvi ada nggak kira-kira Mbak Manda, Mbak Nana. Tadi ini baik-baik aja ya. Oke, nah ketika sudah ibu jelaskan apa namanya terkait tentang konseling kelompok, terus ternyata teman-teman juga ingin lanjut, sudah menjelaskan juga bosnya, juga di sini juga ada problem apa-apa. Nah, kita mungkin ada yang masih dibingungkan di sini. Tidak ada. Oke, kalau itu ibu lanjut ya. Nah, kemudian di sini konseling kelompok itu ada namanya tipe kelompok. Nah, ibu jelaskan dulu ada namanya tertutup sama terbuka. Nah, mungkin teman-teman udah punya kepikiran belum kalau tipe tertutup itu yang kayak gimana? Mungkin udah ada gambaran yang teman-teman bisa tangkap gitu? Belum. Kalau terbuka belum. Mungkin kalau tertutup itu di sini nanti anggotanya itu kurang lebih barunya akan tetap, jadi nggak ada, maksudnya nanti sampai masalah kalian semua teratasi anggotanya tetap, jadi ibaratnya privasinya juga aman, masih di lingkup teman-teman yang ini aja. Terus habis itu mungkin ya kalau dibicarakan kekurangannya apa ya, kalau misal diikutkan sama tipe terbuka ya, kalau tipe terbuka itu nanti ada temennya masuk yang baru, maksudnya misal tipe terbuka tuh kayak gini Mbak Nana, udah selesai nih masalahnya, nah nanti ada datang satu orang baru lagi. Nah satu orang baru lagi mungkin di sisi kekurangannya itu dia mungkin apa ya, kita perlu adaptasi lagi kan ya. Terus masalah privasi juga agak mungkin kurang kurang seaman sebelum teman-teman yang tetap gitu kan. Nah tapi kelebihannya mungkin ada wawasan baru yang disampaikan teman kalian. Nah bedanya kalau yang tertutup mungkin mungkin seputar ini aja, tapi bukan berarti gak ada wawasan baru, cuman bedanya seperti itu. Jadi kalau tertutup anggotanya tetap, kalau terbuka nanti ada pergantian anggota gitu. Oke, bisa dipahami. Nah karena ibu sudah menjelaskan tipe-tipe kelompok, kita harus menentukan tipe-tipe kelompok ini per individu. Mungkin mulai dari Mbak Manda dulu yang sudah dijelaskan. Mbak Manda ingin tipe kelompoknya seperti apa Mbak? Kan mungkin Tertutup alasannya kalau saya itu orangnya susah beradaptasi sama hal baru, mungkin lebih enak
kalau temennya langsung udah beradaptasi dari awal. Oke. Terus kalau Mbak Dea, Kalau saya main terbuka aja Bu, ini alasannya? karena kan nambah relasi pertemanan, jadi kita itu nggak hanya sama ini aja, kita bisa kenal sama yang lain juga. Oke, sip. Kalau Mbak Nana, alasannya? Ya tidak mau beradaptasi lagi sama orang. Kalau Mbak Melvi, Tertutup betul. karena lebih suka yang suasana sunyi gitu, dan ya kalau harus beradaptasi dengan orang baru lagi dan mulai masalah baru lagi itu yang nanti susahnya di situ. Oke. Jadi berarti dari 3 orang tertutup, 1 orang terbuka ya. Jadi alasannya kalau yang tertutup kurang lebih sama, ingin masalahnya itu tetap aman. Tapi yang Mbak Dea satu tadi kan milih terbuka kan, karena biar ada teman waktu satu gitu kan. Nah, di sini karena teman-teman yang tidak tertutup ya, sana Mbak Dea kan terbuka. Mungkin di sini Mbak Dea lebih apa namanya ngerasa lebih nyamannya memang lebih terbuka, atau mungkin Mbak Dea karena kita sistemnya kelompok ya Mbak ya, mungkin kan ada teman-teman ini tuh merasakan kekhawatiran, merasakan kayak apa namanya kecemasan gitu kan, kayak ngerasa percaya itu kalau sama teman-teman yang maksudnya teman-teman baru nanti yang masuk itu kayak gimana nanti kalau kita privasinya nggak aman gitu kan. Nah, misal seperti itu gimana menurut Mbak Dia? Kalau misal pakai anak itu juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah juga. Oke, nah misal kok dari teman-teman bertiga ini misal gitu kan ya, itu tanya dulu kalau misal sistemnya terbuka gitu, menurut kalian siap enggak? Enggak. Enggak siap. Oke, jadi di sini bukan mau memaksa ya, tapi kan di sini harus ada namanya satu tipe kelompok. Nah, mungkin yang berbeda bukan berarti Mbak Dia di sini ibaratnya ibu tidak mau menerima masukan Mbak Dia yang terbuka, tapi bukan berarti suara yang banyak tertutup itu berarti yang menang, enggak ya. Cuma kan kita di sini juga menjaga kekhawatiran, menjaga kecemasan yang terjadi gitu kan. Nah, mungkin di sini Mbak Dia ingin tetap apa ya, mulai masih tetap ingin tipe kelompok ini sifatnya terbuka atau tertutup barangkali Mbak Dia? Tertutup beneran. Tapi berdatanya di sini tidak bermaksud kayak ngerasa menang suara banyak yang tertutup ya. Oke, beneran ini ikhlas. Karena tadi kalau misal milih yang tertutup memang ya itu tadi mata prestasinya tuh lebih mantep gitu loh. Jadi kita gak perlu adaptasi lagi gitu kan ya. Iya. Oke, berarti di sini tipe kelompoknya kita sebenarnya tertutup, oke. Oke, terus habis itu nanti untuk frekuensi atau waktu berangkat di sini sama-sama kelas 11 ya. Otomatis kan pulang jam sekolahnya sama kan ya. Kira-kira kita mengadakan proses konseling kelompok ini 1 minggu nanti berapa kali ya? 2 kali. 2 kali. Nah, 2 kali dalam 1 minggu, itu kan nggak 1 minggu ya, kan Sabtu libur ya. Cuma 5 hari berarti sekolah sampai Jumat. Nah, 5 hari itu kira-kira hari mana yang enteng gitu, maksudnya kan nggak mungkin nggak ada pelajaran ya dalam 5 hari itu yang enteng gitu. Jumat sama Kamis. Kamis Jumat. Nah, itu kan waktunya Jamnya jam sekolah sampai jam 1. kalau Kamis pulang sekolah kayaknya kesorean ya. Kan kalau Kamis pulangnya masih jam 2 kalau nggak salah ya. Jam berapa kalau Kamis pulangnya? Jam 3 ya. Iya, jam 3. Kalau Jumat pulangnya jam berapa? Jam 12. Jam 11 lah. Jam 11. Oh, sebelum Jumatan berarti. Berarti kalau Kamis senangnya di apa ya? Pokoknya nggak ngambil pulang sekolah, tidak sore kalian pulang juga sampai rumah nggak sore banget. Jam 3 nggak apa-apa. Jam 3 berarti itu nanti pulang sekolah nggak apa-apa. Beneran? Iya. Kalau Jumat? Ya, Ya pulang sekolah ya. Berarti Kamis habis pulang sekolah jam 3 itu Iya. Jumat jam habis Jumatan ya? Iya. Ya. Berarti dalam 5 hari itu 2 kali pertemuan konseling kelompok ini. Nah, habis itu tempatnya kira-kira di sini mau bertanya nyaman atau enggak? Mungkin barangkali teman-teman ada kayak frustasi bosen gitu, barangkali mau di luar. Kira-kira gimana? Nggak apa-apa Bu, di sini aja. Di ruang BK aja. Ya, mungkin pertama kali kita di sini dulu ya. Beberapa minggu nanti kalau misal bosen kita bisa keluar gitu kan. Nah, habis itu di sini Ibu izin menyimpulkan lagi ya, berarti kita pertemuannya 5 hari 2 kali. Hari Kamis jam 3 pulang sekolah, Jumat
sambil Bu catat bentar ya. Jumat jam habis Jumatan ya. Terus tempatnya di ruang BK. Nah, ada yang lupa enggak? Udah ya, jelas ya. Jadi tempatnya di ruang BK. Waktunya ini teman-teman minta kalau kosong kelompok biasanya waktunya ya 45 menit sampai 1 jam. Kalau misal dalam Kamis misal setengah jam, Jumat 1 jam nggak apa-apa. Jadi gimana? Kamis setengah jam, Jumat 1 jam. Oke. Nanti kita bikin grup dulu ya, biar nanti ibu ketik jadwalnya di sana. Terus juga ibu minta tolong nanti kalau misal sudah dibuat grup, ibu minta tolong nggak ada grup di luar yang tanpa ibu ya. Takutnya nanti proses penyelesaian masalah kalian itu ya, tetapi kan grup kalian kan masing-masing beda orang, masing-masing orang kan beda tujuan ya. Jadi biar ibu tetap bisa mengawasi. Oke, di sini sudah masih ada dibingungkan atau sudah jelas? Oke, sudah jelas. Nah, sekarang karena di sini nanti kita bukan hanya sendiri ya, ada beberapa orang. Nah, di sini tentu ada yang namanya itu penormaan atau ibaratnya aturan-aturan yang berlaku. Nah, di sini ibu pengen tanya, misal yang pertama itu tadi kehadirannya sudah jelas, ya kehadiran misalkan selama kita proses konseling kelompok berlangsung kan belum tentu teman-teman kita ini ini ya, maksudnya mengikuti terus. Nah, kalau misal teman kalian ada yang misal di hari itu, misal hari Kamis tidak bisa tapi hari Jumatnya bisa, itu menurut kalian enaknya gimana? Mungkin ditanya dulu alasannya sama diingatkan dulu. Kemudian kalau sampai 3 hari mungkin gimana enaknya anaknya Tidak kali pertemuan maksudnya. ya, misalnya 3 kali pertemuan dia nggak ikut, mungkin bisa ditanyain dulu dia mau ikut apa enggak. Terus ini kalau misal Kamis misal Mbak Melvi gitu kan, Kamis Mbak Melvi bisa ikut, Kamis Mbak Melvi nggak bisa ikut, misalnya Jumat gitu ya. Nah, itu kira-kira kita Kamis tetap melaksanakan konseling atau diganti langsung ke Jumatnya aja, takutnya kan Mbak Melvi ketinggalan terkait proses konselingnya, paham nggak maksudnya itu? Ya, Mungkin hari Jumat. kayak gitu ya. Berarti kalau misal kehadiran tadi, kalau misal betul kata teman-teman, kalau misal ada teman-teman yang emang udah merasa kayak wah nah ini kalau lama nggak aktif gitu, kira-kira di sini kita kayak beri sanksi apa ya enaknya ya? Sanksi di cut off, berarti hitungannya dalam pertemuan dia nggak 3 kali gitu ya, dapat teguran ternyata nggak ini, langsung kita keluarkan aja gitu, nggak perlu kayak jajan dulu atau gimana. Oke, nah terus udah tadi kehadiran, partisipasi sudah. Nah, sekarang sikapnya. Nah, sikapnya di sini ada nggak, misal kalau kita kalau mau bicara gitu harus apa dulu gitu, angkat tangan terus bilang izin gitu ya. Izin biar kita apa namanya, kalau waktu memberi pendapat itu izin. Nah, sudah habis itu di sini kerahasiaan. Oke, kerahasiaan. Nah, di sini juga penting juga kerahasiaan. Diminta buat teman-teman nanti waktu misal kita sudah mulai di tahap saling bercerita satu sama lain ya, jangan sampai masalah temannya satu itu juga keluar diberitahu ke teman yang tidak mengikuti dalam proses ini. Nah, sampai kalau misal ada, kira-kira anak itu seperti apa, diberi sanksi, di cut off lagi kayak yang nggak pernah hadir tadi, misalnya dalam hitungan beberapa hari nggak hadir tadi, atau gimana ya? Kalau menurut teman-teman, kalau misal dia berani untuk misalkan kita mengantisipasi aja, anak itu tetap diikutkan, maksudnya kan juga kebetulan itu satu takutnya yang lain itu tidak. Oke, berarti seperti itu ya. Oke, nanti kalau misal kalau tapi Natasha minta jangan sampai seperti itu ya. Kita mau mati-mati aja, terus habis itu penyepakatan atau komitmen. Ya itu tadi, teman-teman harus punya komitmen. Di sini kan kita berempat, jadi sampai akhir dia harus tetap berempat. Oke? Oke, nah di sini untuk komunikasian, Natasha harap nanti masalah teman-teman ini sudah kita saling sharing satu sama lain itu bisa diatasi.
bisa ngebuat kalian itu punya gambaran baru setelah misal masalah kalian itu selesai, bisa nanti kalian ibaratnya ibatkan dengan kehidupan nanti. Oke. Nah, biar kita nggak terlalu apa namanya berlebih hati kok terlalu ngantuk, ngantuk, dia juga nggak bagus. Kita ice breaking dulu ya. Coba pegang pinggangnya. Nah, kita coba olahraga pelan-pelan ya, diikuti Bu Tasya sambil ke kanan. Kita hitung 1 sampai 3 ya. Mulai dari Mbak Melbi dulu yang dihitung. 1, 2, 3. Oke, kita goyang ke kiri. Lanjut Mbak Manda yang berhitung. 1, 2, 3. Oke, kita maju kedua. Ada Mbak Nana yang berhitung. 1, 2, 3. Oke, sekarang tangannya ke atas seperti ini. Mbak Dea yang berhitung. 1, 2, 3. Oke, sekarang diayun-ayunkan seperti ini. Dikibas-kibaskan. Ini bawa kayaknya siapa ya? Natasha. Oke, sudah? Sudah. Oke, sekarang ke depan. Oke. Biar kita gak jago, oke? Sudah relax? Sudah. Oke. Nah, di sini masih ada yang dibingungkan atau enggak ya kira-kira? Sudah. Oke, sudah ada. Nah, setelah itu karena teman-teman juga sudah paham. Nah, di sini Natasha mau tanya, masih ada rasa nggak nyaman nggak satu sama lain atau masih khawatir gitu yang dirasakan dari Mbak Melbi? Nggak ada, Bu. Dari Mbak Manda? Nggak ada. Dari Mbak Nana? Masih belum. Masih dari Mbak Dea? Oke, Ibu, ini ya ulangi kalau misalnya ada rasa nggak nyaman atau gimana gitu, kita saling terbuka satu sama lain. Oke, di sini Ya. karena kita di sini itu kelompok, jadi ibaratnya kalau satu anggota bermasalah itu bisa berdampak ke semuanya. Oke, jadi di sini kekuatannya adalah kita semua, bukan satu kelompok ini tadi. Nah, di sini kalau teman-teman sudah belum merasakan ada namanya kekhawatiran, ketakutan. Nah, apa namanya? Beneran ya, di sini nggak ada masalah satu sama lain ya. Nah. Mungkin ada masalah sama ibu nggak ada ya. Oke, nah di sini sampai sini ada yang ditanyakan. Oke, ibu harap lagi teman-teman harus bisa berkomitmen ya kalau mau menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini kita mulai langsung untuk membahas masalahnya ketika teman-teman datang ke sini itu untuk apa. Mungkin pertama siapa yang siap untuk menceritakan masalahnya? Mbak Dea. Ya, Mbak Dea, Bu. Oke. Dari tadi sudah mau mengungkapkan. Silakan Mbak Dea. Tidak, Bu. Itu, Bu, saya tuh anaknya tuh nggak enakan misalkan Kenapa Pak teman-teman ketawa? Tapi Bu Nara itu lupa tanya, ini kalian satu kelas kan enggak ya? Maaf ya. enggak, Bu, ini kan ada kelas IPA sama kelas IPS. Kan kelasnya cuma satu, Bu, Ada IPA-nya. yang harus di speaking ini, Mbak Dia silakan lanjut. Ini, Bu, gini. Jadi saya tuh kayak ngerasa nggak enakan gitu sama Gimana? Nah, yuk, silakan Mbak Dia lebih dahulu. gini, Bu, jadi saya tuh kayak ngerasa kayak enakan gitu sama teman saya. Misal dia minta tolong ini, minta tolong apa ya, kayak misal bantuin ngerjain tugasnya, sedangkan tugasnya itu belum selesai, tapi dia tuh maksa Saya aja, Bu, ya. Mbak Dea belum siap. saya Besok dikasih laptop. isok edit Ya, saya Mbak Dia belum siap, Mbak Nana belum mungkin. Ya, saya itu nggak enak, Bu, sama teman saya kalau mau mengajak jalan-jalan. Padahal saya itu nggak punya lagi boker, Bu. Nggak bisa menolaknya. Jadi ya udah deh jalan meskipun bawa uang fresh.
sudah Bu. Itu masalahnya gimana caranya menolak agar tidak sakit hati. Kenapa Bu? Kok tertawa? Oh, berarti Mbak Nana ini sungkan nolak kalau diajak jalan-jalan. Iya, maksudnya enak jalan-jalan, karena nggak punya uang. Mm-mm. Mbak Nana ini ya, apa temen-temennya anak hedon gitu ya. Oh, ya, berkelas tengah lah. Oke. Terus Mbak Nana ini berubahnya gimana? Ya tadi ingin bisa menolak keinginan dia, tapinya nggak bikin sakit hati. Oh gitu. Itu Iya. buat masalah yang Mbak Nana info ke sini. Iya. Oke. Udah kasih tampung ya. Selanjutnya mungkin siapa dulu? Saya boleh Bu. Iya Mbak Melvi. Jadi ini Bu, saya tuh kayak sungkanan, bukan gak enak gitu loh Bu kalau sama teman. Kayak misal pergi kemana gitu Bu, naik mobil. Kalau teman-teman saya minta duduk di pinggir, ya saya mau nggak mau duduk tengah gitu loh Bu. Saya pengen bilang, aku mau gantian. Saya juga mau duduk di pinggir juga gitu, mau kayak gitu. Tapi nggak bisa gitu loh Bu. Jadi aman-aman Mbak Melvi. Ya nggak enakan gitu, nggak enak sama mereka. Kalau misalnya ada apapun itu. Ya terus juga kalau misal ada teman nebeng kemana gitu, misal kita jalan-jalan ke Malang Selatan, dia numpang motor saya, setidaknya kasih bensin 20 tadi 30 ribu kan jauh ya Bu. Apalagi kalau bolak-balik minimal ya dikasih bensin gitu Bu. Itu enggak Bu, saya sampai saya habis bensin 100 ribu juga dia masih diem aja Bu. Kayak gitu, jadi nggak bisa kayak ayo kamu juga ikut tuh bayar gitu, susah gitu loh. Itu teman dekatnya Mbak Melvi. Nggak ada banget sih, cuma kenal aja. Sering emang keluar kenalan sama itu orang. Ya enggak Bu, cukup sekali. Kan sudah torok. Iya, torok tuh. Oke, ibu tampung ya. Sekarang selanjutnya Mbak Manda dulu mungkin. Mungkin kalau saya bukan di ranah pertemanan ya, Ya, saya lebih ke personal sebenarnya, sama kayak yang lain. Gak enakan, susah nolak apa omongan orang gitu. Kayak saya kan ngerantau dari Jogja ke Surabaya, terus tinggal di rumah saudara. Terus karena tinggal di rumah saudara kan mau nggak mau kan harus berkontribusi dalam membersihkan rumah, apapun itu pekerjaan rumah pokoknya. Terus saya kan ada saudara yang hampir seumuran sama saya. Terus pekerjaan rumah itu tuh sudah dibagi masing-masing. Kayak misal saya bagian yang sapu-sapu rumah, dia bagian kayak ngelap sama cuci piring gitu. Kadang tuh saudara saya ini tuh kayak banyak alasannya, kayak aku pulang kuliah, pulang sekolah capek gini-gini, kamu nanti bantuin ya cuci piring ya. Karena saya mikirnya kayak aku kan di sini numpang gitu ya, maksudnya ikut sama papahnya sama dia gitu, jadi susah buat pulang, nggak mau aku juga habis pulang sekolah capek gitu, susah buat ngutarain itu gitu, jadi mau nggak mau ya harus habis nyapu, kalau nggak mau harus cuci piring. Jadi kayak saya ikut konseling kelompok ini dengan kayak gimana caranya biar berani buat nolak walaupun punya pikiran kayak apa numpang di sini. Berarti Mbak Manda sebenarnya juga capek tapi sulit buat ngomong tadi ya. Oke, teman-teman nampung ya. Mungkin ada lagi yang diceritakan Mbak Manda. udah cerita. Terus dari Mbak Dea. Kalau saya ini Bu, teman saya tuh nggak pernah ngerjain tugas ya Bu, jadi dia tuh nyontek terus. Nah pas saya tugasnya ibu pulang itu, dia tuh kayak selalu pinjam buku LKS saya. Nah gimana ya Bu caranya? Saya tuh bilang kamu itu paling enggak itu ngerjain dulu lah, nanti kalau nggak bisa baru saya bantu. Nah itu dia nggak mau ngerjakan sama sekali, dia nyontek full dari kerjaan saya. Gimana ya Bu cara ngomongin itu? Ya, ada lagi Mbak Dea. Jadi karena teman tadi dia sudah pinjam buku Mbak Dea ya. Oke, teman-teman ini sudah kan teman-teman sudah menceritakan masalah pribadi ya, masalah yang teman-teman bawa ke sini. Nah, karena di sini kita model konselingnya adalah konseling kelompok, nanti proses penyelesaian masalahnya itu tidak langsung serta-merta Mbak Melvi punya masalah ini, Mbak Dea menanggapi, terus Mbak Dea punya masalah ini, Mbak Amanda menanggapi, begitupun sebaliknya Mbak Nana ke Mbak Amanda. Nah di sini kita untuk awal ini harus mengambil satu masalah di antara teman-teman yang lain, maksudnya mengambil satu masalah dari teman yang ada dalam kelompok ini. Nanti ketika satu masalah dari teman kelompok itu selesai, baru lanjut ke
selanjutnya. Nah di sini Natasha berikan ke teman-teman ya, karena kan ini apa namanya masalahnya kan terkait teman-teman. Di sini Natasha hanya memfasilitasi kira-kira menurut teman-teman masalah mana yang kiranya kita harus membahas lebih dahulu. Mungkin dari Mbak Nafi terlebih dahulu. Mungkin bisa dibahas masalah permasalahannya Mbak Dea mungkin ya, bukan kan relate dengan sekolah gitu, dan itu yang sehari-hari kita temui dan pasti beberapa dari kita juga merasakan hal yang sama. Oke, terus ini Mbak Dea, masalah saya kalau Mbak Nana, ya masalah mbak dia saja. Mbak Amanda, Ya, mungkin masalah Mbak Dia. oke, tapi bukan berarti di sini masalah yang lain nggak penting ya. Kita Oh, iya. bersama-sama, tapi biar kita itu fokus dulu ke satu masalah, gitu kan. Nah, kalau teman-teman tadi sepakat masalah Mbak Dea di kelas 3 dulu, tadi kan masalahnya Mbak Dea itu terkait teman yang sering minjem buku ya, minjem buku, kok dia kok soalnya tidak, ia menyontek pekerjaan tugasnya Mbak Dea terus, gitu kan. Biasanya kayak nggak pernah effort gitu loh kalau sekolah. Nah, di sini mungkin bulan saya pengen tanya terlebih dahulu, itu teman dekatnya Mbak Dea. Ya, teman sekolahku sih Bu. Mbak Dea pernah nggak satu kali atau berapa? Mungkin pernah malah nggak kalau sikap seperti itu? Iya pernah bilang kayak saya tuh nggak pernah bilang kamu tuh coba deh ngerjain dulu, nanti kalau nggak bisa boleh tanya ke aku, tapi tetap aja kayak gitu Bu. Karena itu sekalipun langsung marah dia ke saya. Oke, nah tadi kan dia tipenya pemarah juga ya Mbak? Iya. Oh, berarti kan nggak tipenya jadi langsung marah gitu. Kalau sama temen yang lain nggak berani kalau kayak gitu? Apa maksudnya temennya Mbak Dea yang suka tapi kalau sama temen yang lain nggak berani, cuma ke Mbak Dea aja? Sama aja ke teman-teman yang lain juga gitu Bu. Oke, di sini mungkin teman-teman juga punya teman yang sama kayak yang Mbak Dea rasakan. Ada sih Ada. Nah mungkin dari Mbak Mandani kita dulu, kalau Mbak Mandani ketemu temannya kayak gitu seperti gimana Mbak Man? Kalau mengatasinya Mbak Man? Karena saya kan baru pindah ke sini, jadi susah beradaptasinya. Jadi kayak kalau menemui teman yang kayak gitu, saya masih merasa sulit buat bilang enggak. Jadi kayak kalau misalnya pinjam ini aku belum ngerjain ini, terus kayak langsung ya udah nggak soal apa gitu. Langsung gitu. Negur sekali belum pernah sih. Masih langsung gitu. Karena merasa nggak enak itu. Kak dari Mbak tadi ini sih Bu, pernah ada yang mau nyontek kerjaan saya, cuman ya tadi sama kayak Mbak Dea, saya bilang kerjain dulu aja, nanti kalau misalnya nggak tahu silakan tanya caranya, tapi bukan jawabannya gitu loh Bu. Ya udah di situ dia marah gitu Bu, cuman saya masih belum bisa untuk berkata enggak, kamu nggak boleh nyontek punya aku, itu masih belum bisa ngomong kayak gitu Bu. dari Mbak Nana? Ya, udah apa? Untuk bilang nolaknya itu nggak boleh itu belum bisa gitu loh Bu. Takutnya nanti kan dia marah terus apa ya berpikiran yang tidak Bu. Oke. Tadi kalau teman-teman masih sama ya, masih sulit untuk tadi menolak kepada teman seperti itu. Nah mungkin keinginan Mbak Dea sendiri pengen tuh teman ini kayak gimana sih biar dia itu juga ya Mbak Dea gak pengen menghindar juga kan ya pengennya. Nah mungkin Mbak Dea tuh pengennya Mbak Dea apa untuk melihat si dia kayak gitu? Kalau saya tuh ini sih Bu, bingung kayak ngomongnya tuh gimana biar dia itu mau ngerjain sendiri dan dia tuh nggak sakit hati sama omongan saya. Gimana cara negurnya dia itu gimana? Berarti pengen tapi Mbak Dea punya cara menegur yang Mbak Dea gak nyakitin biar dia dia. lebih mandiri, nggak terlalu gantung pada temannya sih. Kalau misal dari Mbak Manda sendiri ketemu orang yang seperti itu, mungkin belum diucapkan ya, tapi dalam benaknya Mbak Manda sendiri mungkin kalau Mbak Manda itu ingin menegurnya seperti apa? Kalau Mbak Manda punya kesempatan menegur. Mungkin ya bilang kalau sama kayak yang lain yang sebelumnya tadi, mungkin coba deh kerjain dulu, nanti kalau nggak bisa baru kamu tanya aku, nanti baru aku ajarin. Kalau belum lihat kayaknya enggak deh, karena terlalu mudah nanti kamu jadi jadi bergantung ke orang lain. Oke, betul. Terus kalau dari Mbak Nana? Ya sama, hampir sama. Kalau dari Mbak Itu ya kerjakan bersama. Sama tadi kan sudah saya jawab seperti itu.
kayak ingin dibilang iya bilang enggak ya, tapi masih sulit karena kan kita kan berdasarkannya nanti dengan perasaannya yang mau bicara kita kan ya. Tapi Mbak Dia sendiri itu tanya, Mbak Dia pernah nggak kayak mengusahakan atau melakukan yang Mbak Dia pengenkan tadi ke temen? Mungkin pernah satu kali Bu bilang gitu pernah nggak? Iya pernah sekali, tapi langsung dia itu langsung marah. Responnya langsung marah gitu, makanya Mbak Dia udah nggak mau negur lagi. Iya. Nah menurut teman-teman juga Mbak Dia kalau udah bertemu dengan orang seperti itu kan ya maksudnya kan kita nggak mendapatkan untung apa-apa ya, kita yang sorot sendiri beratnya, kita ya tugas juga kan bukan hanya kita tugas kan nggak sedikit gitu loh, terus habis itu kita juga mikir ya soro kan buat menjalankan tugas itu, terus ditambahkan temennya yang dengan entengnya tinggal ngeliat terus mencontek. Nah itu, nah untuk teman-teman nggak punya teman seperti ini ya mungkin untuk saat ini mungkin teman-teman masih memikirkan aku gini aja kan, nanti gimana aku kalau saya nggak dulu atau saya nggak punya teman. Tapi mungkin jadi teman-teman sendiri pernah nggak berpikir kalau ya kita berteman tapi mulai tegas seperti yang diucapkan Mbak Manda tadi, berani misal oh maaf ini, atau Mbak Dia mungkin punya alasan lain sendiri gitu kan, misal kayak dia mulai bertindak lagi gitu kan, mau mencontek, oh maaf gitu kan kalau kamu mau mencontek mungkin nggak bisa, tapi kalau kamu minta aku ajari mungkin iya gitu kan, atau kak kamu boleh minta tolong ke teman-teman yang lain gitu. Dia pernah ngomong. Nah nah Anggra ngomong sih. Nah itu nanti apa Mbak Dia itu harus berani, maksudnya harus berani bersikap seperti itu kan teman-teman yang lain gitu kan, kalau berhadapan dengan orang yang seperti itu. Sebenarnya kalau dikatakan dia seperti hanya kita nggak punya teman, tapi setidaknya kita berani asertif, maksudnya berani meletakkan orang yang seperti itu dari di tempatnya aja. Kita kan juga harus berkembang kan gitu. Nah dari Mbak Dia sendiri mungkin kira-kira kalau Bunda Tasya minta gitu kan ya dengan pendapat teman-teman tadi yang ibaratnya, tapi Bunda Tasya ingin minta pendapatnya teman-teman lebih dahulu aja deh, mungkin dari Mbak Nana terlebih dahulu. Kira-kira kalau ketemu seperti orang seperti itu lebih menguntungkan dia itu ya udah kita anggap teman seperti biasanya, atau tetap melanjutkan tapi kita yang rugi sendiri nanti, kenapa? Ya enggak teman biasanya aja. Tapi ya tadi awalnya ditegur terlebih dahulu, kalau dia ya meskipun sulit tuh ya buat dia untuk menerimanya, mungkin besoknya kembali lagi kayak gitu, mungkin dengan perlahan lah kita mulai menegur. Jadi harus ya berani lah, meskipun ya tadi ada kekhawatiran perasaan dia terus menjauhi kita gitu. Dengan resiko seperti itu Mbak Nana siap atau enggak, misal kalau teman-teman ya mungkin dia tuh punya apa ya, dihindari sama teman ini, Mbak Nana siap enggak? Siap, kalau itu tidak merugikan kita. Kalau enggak dari Mbak lagi mungkin kurang lebih sama seperti itu ya Bu, mungkin ya tetap berteman tapi lebih memberi batasan aja. oke Pak, dari Mbak Manda Sama sih kurang tetap teman, terus tapi mulai memberi batasan terlalu tidak bisa. kalau Mbak Dea misal gimana kalau dari pendapat teman-teman tadi kan ya mungkin belum diimplementasikan kan, kita berani ngomong kayak kak apa sih, tapi dari Mbak Dea sendiri kan yang mengalami langsung ya, kira-kira kalau Mbak Dea berani bersikap seperti itu terus temennya marah terus gak mau kayak teman lagi sama Mbak Dea, kira-kira Mbak Dea tuh masih ada teman nggak di dalam kelas? Masih ada sih, masih ada yang lainnya juga. Dia itu ibaratnya cuma datang karena tugas doang Iya, kan, kalau yang lain kan aja gitu. kalau emang kontennya seperti itu lebih lebih baik menurut dia, kalau emang sudah cukup sebagai teman biasa betul yang dikatakan Mbak Meldi gitu kan, gitu dibatasan ya itu lebih baik, karena kan Mbak dia juga di sini sekolah dari batasan terus ya. Oke gitu. Nah dari Mbak Dian sendiri mungkin masih ada yang mau diceritakan yang terkait kayak oh saya kurang ini bukanya kok saya bersikap ini nanti gagalnya gitu. Masih mau nyoba bilang itu tadi ke anaknya. Oke berarti Responnya gimana? oke. Nah karena Mbak Dia tadi kan mau mencoba lebih dahulu ya. Nanti kita coba lihat lagi terkait apa respon temennya Mbak Dia, apa yang Mbak Dia rasakan gitu kan di kelas ketika Mbak Dia berani bersikap seperti itu. Nanti kalau misal dia bakal cerita ke teman-teman oh dia bapak dia saya tak gimana itu sudah kan nyatanya kan Mbak Dia kan sudah membantu kan ya, masa terus-terusan gitu kan, nanti kalau jadi parasit gimana kan juga kasihan di dianya juga kan ya. Nah habis itu
rencana yang Mbak Dea saat ini miliki adalah Mbak Dea harus berani asertif ya, berani untuk tadi membatasi berarti dia mau ini mau itu, kalau sebenarnya mau lihat gak apa tapi kan nggak sesering itu juga kan Mbak, harus ada batasan juga. Nah mungkin dari teman-teman sendiri masih mau menanggapi misalkan dia kamu coba gini gitu, mungkin dari teman-teman ada yang mau bilang ke Mbak Dea mungkin yang punya passion untuk atau gimana? Ya sudah cukup. Nah dari masalah Mbak Dea sendiri, Mbak Tasya ingin sebenarnya Mbak Dea tadi, misalnya apa yang akan Mbak Dea sudah dapat dari teman-teman juga Mbak Tasya untuk kedepannya tadi menurut Mbak Dea apa aja? Mungkin saya berusaha untuk benar tidak ataupun menolak secara halus biar dia tuh nggak terlalu bergantung ke saya. Nanti kalau misalkan dia menjauh dari saya, ya udah nggak apa-apa kan masih ada teman-teman yang lain gitu. Sama pengen lihat juga responnya dia setelah saya tegur atau saya bilang tidak itu tadi. Mbak Dea sendiri sudah menangkap ya dari kita membahas masalah Mbak Dea itu tadi. Dari Mbak Dea sendiri mungkin ada yang masih dirisaukan atau dikhawatirkan? Ya sudah cukup. Nah ini kayaknya sudah hampir setengah jam ya teman-teman, karena kita juga masih pembukaan ya, kita juga tapi kita sudah di tahap mulai membahas masalah, karena di sini mungkin minggu depan kita masih membahas masalahnya Mbak Dea. Kita lihat dulu gimana Mbak Dea mempraktekkan tadi kan ya sudah apa yang direncanakan, kita nanti bersama-sama menanggapi. Nanti kalau kita lihat dari Mbak Dea sendiri sudah merasa meskipun masalahnya tidak langsung teratasi ya Mbak, tapi setidaknya karena kita juga di sini ada waktu, tapi setidaknya Mbak Dea kan masalahnya sudah kita tahu. Kalau nanti misal sudah lanjut ke masalahnya Mbak Melbi gitu kan ya, Mbak Dea masih merasakan ada yang kurang atau mungkin dia kan bukan seperti ini, nanti kita akan tetap bergilir menyelesaikan masalah satu persatu itu tadi. Oke, jadi waktunya tetap harus disendirikan masalah satu ini, jadi nggak bisa dicampur adukan ya, takutnya nanti ada yang merasa nggak mendapatkan optimal gitu ketika menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini sebelum Bu Natasha akhiri proses konseling kelompok ini hari ini, teman-teman mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang dibingungkan terkait konseling kelompok di pertemuan pertama? Enggak. Oke, enggak ada. Terus di pertemuan berikutnya kita mulai di hari Kamis ya? Iya, di hari Kamis, jamnya jam 3, setengah jam ya, di ruang PK ini. Ya. Jadi nanti Bu Natasha bikinkan grup, nanti kita rambut lagi di dalamnya. Oke? Baik, Bu Natasha akhiri proses konseling kelompok hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah lolos di tahap ini juga ya. Ibu sekali lagi apa namanya cuma 2 jempol karena kalian orang-orang yang terpilih, kalian yang berani untuk mau menyelesaikan masalahnya dan kelompok kita ini. Ibu harap Bu Natasha juga bisa membantu masalah kalian, harapan kalian terkait masalah yang kalian punya. Oke, biar nggak lama-lama Bu Natasha tutup ya. Terima kasih. Selamat